Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tahun ajaran baru di kelas yang baru, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengawali pelajaran pada awal tahun ini, awal tahun ajaran baru, kita akan membahas yaitu tentang makanan halal dan haram. Subtema yaitu tentang pengertian makanan halal dan haram, kemudian dalil hukum tentang makanan halal dan haram, kemudian jenis makanan halal dan haram. Kemudian untuk kompetensi dasar yaitu 3.1 yaitu menganalisis tentang ketentuan makanan halal dan haram. Kemudian KD 4.1 yaitu mengkomunikasikan hasil analisis ketentuan makanan halal dan haram. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari tentang makanan halal dan haram, kalian nanti dapat membuktikan ketaatan menjalankan perintah Allah dan mengkomunikasi dan mengkonsumsi makanan halal dan haram dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pelajaran, kalian nanti dapat menunjukkan sikap hati-hati dalam memilih makanan yang layak dikonsumsi dengan benar. Kemudian setelah mengikuti pelajaran, kalian nanti mampu menguraikan pengertian makanan halal dan haram dengan benar. Kemudian setelah mengikuti pelajaran, kalian nanti dapat menelaah dalil tentang hukum makanan halal dan haram dengan benar. Kemudian setelah mengikuti pelajaran, kalian nanti dapat membandingkan jenis makanan halal dan haram dengan benar. Kemudian setelah mengikuti pelajaran, kalian nanti dapat mampu menentukan hasil analisis tentang makanan halal dan haram. Kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang pengertian makanan halal dan haram. Bisa kita lihat pada gambar tersebut ada contoh makanan halal dan ada contoh makanan yang haram. Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya, yaitu makanan yang halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama. Kemudian pengertian dari makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengkonsumsi makanan haram mendatangkan kerugian bagi muslim di dunia maupun di akhirat. Begitu tentang pengertian makanan halal dan haram. Selanjutnya yaitu tentang dalil anjuran mengkonsumsi makanan yang halal, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian terkait dengan dalil makanan yang haram, ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya khurimat alaikumul maitata waddamu walahmul khinjiri wa ma ukhilla li ghairillahi bihi walamun khaniqata walamawqudatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma dakaitum, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu tentang dalil tentang makanan halal dan haram. Selanjutnya yaitu jenis makanan halal. Yang pertama, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang kedua,
binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan para ulama. Contohnya ikan dan belalang adalah contoh makanan yang halal. Selanjutnya jenis makanan haram yaitu contohnya bangkai babi, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, kemudian hewan yang makan kotoran, kemudian darah yang mengalir, khamar, hewan yang bertaring, burung yang berkuku tajam. Itu adalah jenis makanan yang haram. Selanjutnya makanan yang baik dikonsumsi menurut agama Islam. Yang pertama dilihat dari zatnya, yang kedua dilihat dari cara mengolahnya, yang ketiga dilihat dari cara menyajikannya, dan yang terakhir dilihat dari cara memperolehnya. Itu merupakan makanan yang baik yang dikonsumsi dan menyehatkan untuk badan kita. Selanjutnya kesimpulan. Pada kesimpulan pagi hari ini kita dapatkan yang pertama, makanan halal adalah makanan yang diizinkan Allah untuk dimakan dan diminum oleh umat Islam. Yang kedua, makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam sesuai dengan aturan Allah SWT dan Rasul-Nya. Kemudian dalil yang mengharuskan mengkonsumsi makanan halal terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian dalil yang mengharamkan mengkonsumsi makanan yang buruk atau makanan yang haram terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian jenis makanan halal semua yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Kemudian binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. Kemudian semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan para ulama. Contohnya ikan dan belalang adalah contoh dari makanan yang halal. Kemudian makanan yang haram yaitu bangkai dan babi, hewan yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hewan yang memakan kotoran, kemudian darah yang mengalir, khamar, hewan yang bertaring, burung yang berkuku tajam. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.